Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita mempersiapkan diri kita. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan menerima lawatan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan diri kita dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami boleh kembali menikmati kasih kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hati kami bawa ke hadapan Engkau. Ini rindu kami Tuhan. Saat ini kami rindu bertemu dengan Engkau. Saat ini kami rindu menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarpun kami ada di rumah, mungkin sendirian, tetapi kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami semuanya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Dan biarlah saat ini kami layak untuk menaikkan pujian bagi Engkau. Dan Allah sendiri akan memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah kuduskan kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, perbuatan Allah luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak sekali rancangan dalam kehidupan kita, tetapi rancangan Tuhan adalah yang terindah. Apapun keberadaan kita saat ini, terlebih hari-hari ini kita perlu Tuhan. Kita perlu kekuatannya daripada Tuhan. Tidak terasa kita masuk di dalam bulan November Bapak Ibu. Mari, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini. Kasih-Nya tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa. Haleluya. Allah yang sanggup menolong kehidupan kami. Kami ingin terus dekat kepada Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang menyelamatkan kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan. Menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Aku bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur, kita bersukacita. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan suka
biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kini ku persembahkan Tuhan apa yang aku miliki, yaitu hidup kita, hati kita saat ini. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita diberkati melalui firman Tuhan. Pengorbanan Tuhan sanggup mengubah pandangan hidup kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengorbanan Tuhan sanggup mengubah cara hidup kita. Pengorbanan Tuhan memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Mari pada saat ini kita membawa kehidupan kita, waktu kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa, Dia rela mati untuk menebus kita. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih dekat kepada Dia. Karena Dia yang mengerti kehidupan kita. Dia yang mengerti segala keluh kesah kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Dia memberikan kekuatan. Haleluya. Semua yang ku miliki, ku persembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerah-Mu, bertakhta di hidupku. Kasih setia-Mu Bapa memulihkan hati yang luka. Hanya Engkau yang mengerti semua beban yang terjadi. Kau telah ubahkan cara hidupku oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Ku dipulihkan, ku diberkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Semua yang ku miliki, ku persembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerah-Mu, bertakhta di hidupku. Kasih setia-Mu Bapa memulihkan
bersyukur Tuhan. Kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Kasih-Mu menyembuhkan luka hati kami Tuhan. Haleluya. Bahkan pengorbanan mengubah cara hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kami persembahkan di hadapan Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Pengorbanan-Mu mengubah kehidupan kami. Pengorbanan-Mu memulihkan hidup kami. Pengorbanan-Mu menyembuhkan luka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh menguatkan kami, memberkati kami, terlebih menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebentar Tuhan firman-Mu disampaikan hamba-Mu. Tuhan, biarlah hati kami menjadi tanah yang gembur Tuhan. Untuk boleh ditaburi benih firman dan bertumbuh. Dan boleh berbuah untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila firman boleh menjadi kekuatan bagi kami. Firman menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Bila firman yang disampaikan Tuhan, boleh membawa kami semakin mengerti dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan begitu besar, kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita dan sebentar kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelumnya mari kita akan belajar kebenaran firman Allah dengan tema diperdamaikan melalui korban Kristus. Diperdamaikan melalui korban Kristus. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Tetapi kita akan baca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 kita akan baca ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, kita telah perhatikan bahwa Yesus mengorbankan dirinya ya sebagai pendamai. Ya, Yesus berkorban untuk apa? Mendamaikan baik itu dunia, baik itu saudara dan saya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dunia ini rusak karena dosa. Dosa mengakibatkan rusaknya moral manusia. Terjadi dekadensi moral. Tidak lagi memperhatikan moral. Kenapa? Karena dosa. Dosa juga akan mengakibatkan permusuhan. Tidak ada kedamaian. Terus terjadi perlawanan, permusuhan. Dosa juga akan mengakibatkan hubungan itu menjadi putus. Baik itu manusia dengan manusia, manusia dengan Allah. Terputus karena dosa. Dan dosa juga mengakibatkan penderitaan. Kita perhatikan akibat dari dosa bukan hanya penderitaan tetapi kematian. Dan mari kita akan perhatikan untuk hari-hari ini. Bukankah banyak sekali terjadi perselisihan? Bukankah seringkali terjadi di dalam kehidupan kita penderitaan-penderitaan yang tidak kunjung-kunjungnya, bahkan kematian. Bukan hanya kematian secara jasmani tetapi kematian rohani kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia perlu diperdamaikan dengan Allah. Perlu pendamaian itu. Dan pendamaian itu terjadi hanya melalui korban Kristus. Ketika kita baca dalam ayat yang ke-19 dengan tegas dikatakan, dunia ini diperdamaikan dengan dirinya, dengan Yesus Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran. Tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Itulah yang disebut dengan anugerah Tuhan. Kalau diperdamaikan, harus menuntut sesuatu dari manusia. Dan tidak ada manusia pun yang bisa untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena natur manusia adalah manusia yang berdosa. Jadi ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita masih di dalam dosa, Yesus mati untuk kita, Yesus berkorban untuk kita. Supaya apa? Supaya kita diperdamaikan dengan Allah, dengan dirinya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Seringkali kita mengatakan, aku akan beribadah, aku mau dekat dengan Tuhan, aku mau hidup kudus. Kalau hidup saya sudah benar, kalau hidup saya sudah berkenan, tidak ada seorang pun yang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dosa manusia. Natur manusia adalah manusia yang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, oleh sebab itu perlu perdamaian itu. Perlu diperdamaikan dengan Allah. Dan ketahuilah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa perdamaian itu adalah inisiatif Allah. Inisiatif Allah. Coba kita lihat ayat yang ke-18 di dalam 2 Korintus pasal 5 ini. Dan semuanya ini dari Allah. Perhatikan. Semuanya itu dari Allah. Semuanya itu dikerjakan oleh Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Diri Allah. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kepada kita semuanya. Dan ketika kita diperdamaikan, maka ada satu tugas dalam hidup kita. Tugas yang dipercayakan kepada kita semuanya, yaitu apa? Menjadi pelayan pendamaian. Menjadi pelayan pendamai. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjadi pelayan pendamaian? Atau justru sebaliknya, kita tidak mendamaikan tapi membuat kisruh. Membuat tidak baik. Nah, itu terjadi hari-hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya bahwa kita sudah diperdamaikan oleh Allah melalui korban Yesus Kristus, maka tugas kita membawa kabar damai. Ya, jangan membawa kabar hoax hari-hari ini. Jangan membawa kabar-kabar yang menakutkan, yang membuat manusia itu merasa ketakutan, merasa tertekan. Bukankah ini hal-hal ini terjadi pada hari-hari ini? Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menjadi pelayan pendamaian. Pelayanan itu sudah dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya. Dan hari ini adalah berita pendamaian itu. Berita sukacita, berita baik yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pendamaian tadi adalah inisiatif Allah. Inisiatif Allah untuk apa? Untuk mengangkat penghalang-penghalang antara Allah dengan manusia. Perhatikan. Inisiatif Allah. Untuk apa? Mengangkat penghalang-penghalang yang menghalangi kita dengan Allah. Karena apa? Karena dosa. Dosa itu menjadi penghalang kita. Dosa itu akan membuat kepada kita putus hubungan dengan Allah. Dosa yang membuat kita tidak bisa bahagia, tidak damai sejahtera. Ada banyak kesulitan, kesukaran, penderitaan, tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu inisiatif Allah untuk mengangkat penghalang itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dengan tujuan apa? Supaya manusia, saudara dan saya menerima keselamatan. Perhatikan, untuk menerima keselamatan melalui apa? Pengorbanan Yesus Kristus. Sebab itu sebentar ketika kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, itu mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah dipersatukan melalui kematian dan kebangkitan. Dan kita menjadi
manusia yang diperbaharui, menjadi manusia yang baru, yang lama sudah tidak ada lagi. Semua sudah diangkat oleh Tuhan. Dan mari kita menjadi manusia yang diperbaharui, yaitu manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Perhatikan, penghalangnya adalah dosa dan tujuannya adalah untuk mendamaikan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pendamaian itu hanya melalui korban Yesus Kristus, yaitu korban penebusan melalui kematiannya dan pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara sekalian, kayu salib itu tempat di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk memperdamaikan manusia dengan Allah yang menjadi setrunya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang lama yang ini membuat dalam kehidupan kita ada satu kata-kata yang sangat indah. Damai, damai, itu buahnya Golgota. Hidup kita di dalam Allah dan Tuhan berikan keselamatan dan damai sejahtera. Mari kita akan menyanyikan ini Bapak Ibu saudara sekalian. Damai, damai, ya buahnya Golgota. Hidup kita dalam Allah, bersama damai kekal. Damai, damai, ya buahnya Golgota. Hidup kita dalam Allah, bersama damai kekal. Oh, orang dosa, datanglah, cari perdamaian Allah. Tinggal dalam kemurahannya, ya buahnya Golgota. Katakan damai, 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 ya buahnya Golgota. Hidup kita dalam Allah, bersama damai kekal. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, damai itu buahnya Golgota. Damai itu adalah buahnya Golgota. Sehingga hidup kita mendapatkan keselamatan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Oleh karena itu nyanyian tadi mengatakan, oh orang dosa datanglah. Datanglah orang-orang yang berdosa, carilah perdamaian pada Allah. Tinggallah di dalam kemurahannya, karena damai itu buahnya Joel Judah. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Itulah yang membuat dalam hidup kita damai. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa perlu diperdamaikan? Mengapa perlu didamaikan? Mari kita akan melihat kenapa perlu diperdamaikan. Ternyata karena dosa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa teh akibat dari dosa? Seringkali kita tidak memandang jauh akibat dari dosa. Seringkali kita mengatakan dosa aku tanggung sendiri. Biar aku saja yang menikmati dosa. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat dosa itu akan mengakibatkan yang pertama adalah kematian. Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa itu adalah kematian. Tetapi karunia Allah, perhatikan, karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan, akibat dari dosa itu adalah kematian. Tetapi hidup sejati, hidup yang kekal bersama dengan Kristus Yesus itu adalah pemberian yang diberikan Allah kepada kita dengan cuma-cuma. Dan itulah disebut dengan anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keselamatan hidup yang sejati itu bukan hasil dari perbuatan baik kita. Bukan hasil dari kita mencari. Bukan hasil dari kemampuan kita. Bukan hasil dari kekuatan kita. Perhatikan. Karena pemberian Allah cuma-cuma. Jangan kita menganggap remeh dan ringan akan dosa dan keselamatan itu. Sekali lagi ada banyak kita mencari keselamatan. Dengan apa? Perbuatan baik kita. Dengan apa? Dengan apa yang kita bisa beri. Sekali lagi bukan karena kebaikan kita. Bukan karena usaha kita. Bukan karena amal kita. Tidak. Natur manusia-manusia yang berdosa hilang kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa. Kecuali inisiatif Allah tadi dikatakan. Karunia Allah. Pemberian Allah yang cuma-cuma yang diberikan kepada kita. Dan itulah disebut dengan anugerah. Sebab itu keselamatan jangan kita anggap itu ringan. Walaupun keselamatan itu anugerah Allah, pemberian Allah cuma-cuma dalam hidup kita. Dan hanya kita percaya kepada Yesus. Kita percaya dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus mati untuk menebus darah dan saya. Yesus mau pikul salib dan bahkan dia mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa. Dia mau menanggung dosa saudara dan saya. Sebab itu perlu namanya pendamaian karena dosa, sekali lagi. Dosa itu akan mengakibatkan kematian. Bukan hanya kematian yang kita anggap
seperti sekarang ini. Sudah mati selesai. Bukan hanya sekali itu saudara. Tapi kematian yang kekal. Kematian yang sangat mengerikan dalam hidup kita. Yaitu apa Bapak Ibu saudara sekalian? Masuk di dalam api neraka. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kematian, dosa mengakibatkan kematian. Tapi yang kedua, dosa itu akan mengakibatkan putusnya hubungan kita dengan Allah. Putusnya hubungan kita dengan Allah, sehingga kita menjadi seorang yang diasingkan, pengasingan kita. Kita sendiri. Kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Taman Eden, bagaimana ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dia harus keluar dari Taman Eden. Terjadi pengasingan. Bapak Ibu bisa membaca dalam Galatia pasal 5 ayat yang keempat. Bahwa hidup di luar kasih karunia Allah itu, kita terasing dari Kristus. Terpisah dari Kristus. Perhatikan, kita terasing di luar kasih Kristus. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi saudara dan saya, Dia rela berkorban untuk saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya. Untuk apa? Mengembalikan hubungan kita yang sudah terputus dengan Allah. Dosa mengakibatkan putusnya hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana digambarkan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai yang ke-6. Digambarkan apa Bapak Ibu Saudara? Ranting dengan pokok. Ya. Itu merupakan satu hubungan kita dengan Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, apa digambarkan? Ketika kita lepas, putus hubungan kita dengan Kristus, tidak ada lagi tinggal di dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Saudara temukan di dalam ayat 5 dan sampai ayat yang ke-6, yaitu apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita putus hubungan dengan Allah karena dosa, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya jangan kita sombong. Aku bisa lakukan tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kasih Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saya nggak akan bisa apa-apa. Seperti tadi ranting dengan pokok. Ketika ranting itu putus, terlepas dari pokoknya, bisakah ranting itu berbuat apa? Bisakah ranting itu bertumbuh? Bisakah ranting itu menghasilkan buah? Sekali lagi tidak bisa apa-apa, saudara. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita diperdamaikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hari ini kita harus percaya kepada Yesus, kita harus tinggal di dalamnya. Kita harus melekat dalam pokok itu. Supaya apa? Ranting itu bisa menghasilkan. Ranting itu bisa berbuah. Kalau tidak, kalau terputus, perhatikan, bukan hanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat yang kelima dan ayat ke-6, kita dibuang. Ya, dibuang. Kalau sudah dibuang, ranting itu akan menjadi kering. Ya, kering, tidak ada suplai makanan. Karena ranting itu tidak melekat. Karena dosa, perhatikan hidup kita
akan terpisah dan hidup kita akan menjadi kering. Sebab itu banyak sekali keluhan-keluhan kita. Betul kan? Banyak sekali penderitaan-penderitaan yang kita alami. Banyak sekali keputusasaan. Karena apa? Tidak ada supply makanan. Tidak ada satu kekuatan. Karena terpisah. Dan menjadi kering. Hati-hati hari-hari ini. Dengan kondisi pandemi. Dengan kondisi sampai hari ini. Kita sudah berapa bulan kita masih online, kita berada di rumah kita masing-masing. Masihkah kita melekat dengan Tuhan? Atau kita mulai memisahkan diri? Justru dalam kondisi yang seperti ini kita harus sadar untuk lebih dekat dan melekat kepada, lengket dengan Tuhan. Kalau tidak akan jadi kering. Kalau sudah kering apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dibakar. Ya, kering dibakar tidak berbuat apa-apa. Artinya apa? Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Benar enggak? Tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kita enggak ada gunanya. Makanya banyak yang stres, banyak yang tertekan, depresi. Karena itu hidup kita enggak ada gunanya. Justru dalam kondisi yang seperti ini, kita harus menjadi pelayan pendamaian, berdaya guna. Karena apa? Kita sudah diperdamaikan melalui korban Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau sudah tidak ada gunanya, jadi sampah kita. Ngeri. Kalau kekristenan kita jadi sampah, dibuang, tidak ada harganya. Tapi justru hari-hari ini bagian kepada kita untuk kita bisa menghasilkan, untuk kita menjadi pelayan pendamai, karena kita sudah diperdamaikan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Jangan jadi Kristen-Kristenan, tapi mari kita mau memperhatikan diri kita. Saya yakin melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus, Tuhan akan ingatkan kita dan Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Bukan hanya kematian akibat dari dosa, bukan hanya putus hubungan kita dengan Tuhan, tapi yang ketiga kita lihat, dosa mengakibatkan permusuhan. Permusuhan dengan siapa? Dengan Tuhan. Coba kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-21. Ya. Dahulu kalian jauh dari Allah. Kenapa jauh? Tadi dikatakan putus hubungan dengan Allah karena dosa. Kalian memusuhinya, memusuhi Tuhan karena apa? Tulis di situ, kelakuan dan pikiran kita yang jahat. Tindakan kita, perbuatan kita, perhatikan, jahat. Itu identik dengan dosa. Dan ketika kita lakukan jahat, pikiran kita pikiran yang jahat, maka kita menjadi musuh. Tidak lagi dikasih oleh Tuhan. Coba, masa kita mau jadi musuhnya Tuhan? Tentunya tidak. Kita mau menjadi sahabat Tuhan. Rasul Paulus katakan, ketika dia menerima pendamaian itu, maka dia punya tugas khusus untuk menjadi pelayan pendamai. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-4, persahabatan dengan dunia
adalah permusuhan dengan Allah. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia akan menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita hidup di dalam dosa, memenuhi keinginan dunia, nafsu kita, maka kita telah menjadi musuhnya Allah. Dan saya yakin kita tidak mau Tuhan menjadi musuhnya Tuhan, tapi kita mau menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau sahabatnya Tuhan, Tuhan pasti akan lakukan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan akan perhatikan kita. Tuhan akan menyatakan sesuatu ya yang akan Dia lakukan, Dia katakan kepada kita. Dan hari ini menjadi satu komitmen bagi kita, momen yang baik dalam hidup kita. Melalui perjamuan kudus, kita katakan, Tuhan, jadikan aku dalam satu persekutuan dengan tubuh dan darah, menjadi hidup seperti Engkau. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, wujud persahabatan dengan dunia itu dengan diwujudkan seperti apa? Kita melihat Yeremia pasal 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Yeremia 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Apa? Tetapi seperti istri yang tidak setia, engkau pun tidak setia padaku. Aku Tuhan telah berbicara. Ya. Di atas puncak-puncak gunung terdengar suara gaduh. Itu suara umat Israel yang menangis dan memohon-mohon. Karena mereka telah berdosa. Karena mereka telah melupakan Tuhan Allah mereka, perhatikan. Menangis-nangis. Ya, memohon kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia berdosa. Hai kamu semua yang telah meninggalkan Tuhan, kembalilah. Hari ini ketika dengar firman Tuhan, kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali berarti kita bertobat. Apa yang terjadi? Ia akan menyembuhkan kamu dan menjadikan kamu setia. Amin. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Bukan hanya secara jasmani, secara rohani. Apapun yang menjadi penyakit-penyakit kita, Tuhan akan sembuhkan. Apa yang menjadi penghambat dalam kehidupan kita, Tuhan akan sembuhkan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, ayo. Bukan hanya menyembuhkan, tapi membuat kita menjadi setia kepada. Kamu berkata, ya sekarang kami datang kepada Tuhan sebab Ia Allah kami. Perhatikan, bukan besok, bukan yang akan datang. Saya senang ketika saya membaca firman Tuhan, kata-kata sekarang berbicara tentang waktu, bukan ditunda besok. Kalau hari ini kita bertobat, kalau hari ini kita mau dekat dengan Tuhan, mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita mau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita kesembuhan-kesembuhan. Ekonomimu menjadi sembuh, rumah tanggamu menjadi sembuh, pekerjaanmu menjadi sembuh, pelayananmu menjadi sembuh, masa depanmu menjadi sembuh. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita punya komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau datang kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Allah kami. Engkau yang akan memulihkan kami. Engkau akan menyembuhkan kami. Dan Engkau akan membawa kami untuk kami setia kepada Engkau. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, yang pertama, wujud dari persahabatan dan dengan dunia itu ternyata kita tidak taat, tidak setia kepada Allah. Mari, bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Sudahkah kita setia kepada Allah? Dan itu digambarkan suami istri. Dan ketika suami istri sudah tidak ada kesetiaan, maka runtuhlah rumah tangga itu. Rumah tangga tidak akan ada damai sejahtera.
Makanya tadi dikatakan ayat yang ke-21 mereka menangis. Ya. Mereka berseru-seru. Ya. Saudara baca Yeremia pasal 3, 20, 21. Apa yang terjadi itu? Mereka meraung-raung. Karena apa? Mereka berbuat dosa. Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan mari hari ini kita boleh bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan pulihkan aku. Biarlah damai itu buah juta ada di dalam hidup kita. Yang kedua, wujud dari persahabatan dengan dunia itu, yaitu bagaimana akan janji kita dan komitmen kita kepada Tuhan. Bagaimana janji kita, komitmen kita dengan Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Janganlah mencintai dunia ini atau apa saja yang ada di dalam dunia ini. Kalau kalian mencintai dunia, kalian tidak mencintai Bapa. Perhatikan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang diberikan oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat lalu diingini, dan yang dibangga-banggakan. Perhatikan, semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kesombongan, keangkuhan kita. Perhatikan, Bapak Ibu saudara, bukan dari Bapa, tetapi dari dunia. Dan perhatikan, dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang lenyap. Dunia dengan segala keinginan kita akan lenyap dan sedang, perhatikan, sedang itu dalam perjalanan. Ya, menuju apa? Kelenyapan, habis. Tetapi orang yang menuruti kemauan Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tulis, yang menurut kemauan Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Artinya apa? Komitmen kita, janji kita kepada Allah bagaimana? Kita cinta dunia atau cinta kepada Bapa? Ya. Ingat, kalau cinta dunia, dunia sedang lenyap. Tapi orang yang menuruti kemauan Allah, dia tetap hidup sampai selama-lamanya. Luar biasa. Dan yang terakhir kita lihat, apa sih dampaknya ketika kita diperdamaikan itu? Kembali dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Dampak dari kita diperdamaikan adalah pemulihan, pembaharuan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan, itu dampak pemulihan, perdamaian Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya dipulihkan, dibaharui. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang yang sudah bersatu dengan Kristus, dia menjadi manusia baru sama sekali. Perhatikan, baru sama sekali. Tulis, baru sama sekali. Oh, luar biasa. Kalau saya perhatikan, berarti hidup kita dibaharui, benar baru sekali. Ya, fresh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih, bukan hanya itu, yang lama sudah tidak ada lagi. Perhatikan, sudah tidak ada lagi. Yang lama sudah tidak ada lagi, tulis. Supaya kita lebih ingat. Ya, yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Amin. Katakan, sudah menjadi baru. Kenapa jadi baru?
Karena kita sudah diperdamaikan melalui korban Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu dan ini hari ini Tuhan mau berikan kepada kita. Mari kita mau persiapkan. Ya, persiapkan untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ini roti dan anggur, ini bukan hanya roti dan anggur biasa. Tapi ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di tempat masing-masing. Ayo siapkan Bapak Ibu apa saja saudara bisa lakukan. Dan mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah korban Kristus. Kita diperdamaikan melalui korban Kristus. Dan ketika kita diperdamaikan, maka dampaknya adalah kita dipulihkan. Ada pembaharuan. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus, perhatikan, perjamuan kudus ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Berarti dipersatukan dengan Kristus. Kalau kita sudah dipersatukan dengan Kristus, maka akan kita menjadi manusia baru sama sekali. Fresh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini maukah engkau diperbarui, dipulihkan oleh Tuhan? Ya, dikatakan baru sama sekali, yang lama sudah tidak ada lagi. Jangan engkau terikat dan jangan engkau lihat ke belakang. Apa dosa-dosa kita, apa yang kesalahan kita. Kita sudah diperbarui. Katakan, Tuhan, terima kasih engkau sudah memperbarui aku. Dan aku menjadi manusia baru sama sekali. Perhatikan, semua sudah menjadi baru. Mari kita mau siapkan diri kita. Kita mau ambil roti dan anggur. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Tiada ternilai dengan harta. Tidak ternilai dengan tahta. Tidak terukur besar kasih Tuhan. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Untuk memberikan hidup. Dia memberikan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Bukankah itu satu pengorbanan Yesus yang luar biasa? Bukankah dalam kehidupan kita ketika kita terima pendamaian dan diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, pengorbanan di atas kayu salib? Bukankah kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Tuhan, aku bersyukur kalau engkau sudah memperdamaikan aku, engkau sudah memulihkan aku, engkau sudah menjadikan aku ciptaan baru sama sekali. Dan yang lama sudah tidak ada lagi. Aku tidak mau lagi terikat dengan hal-hal yang lama. Aku tidak mau lagi hidup dengan kehidupan aku yang lama, yang berdosa, yang tidak taat, yang tidak berkomitmen di hadapan Tuhan, yang sudah mengingkari akan janjiku dan komitmenmu di hadapan Engkau Tuhan. Hari ini adalah korban Kristus. Roti dan anggur, bukti kasih Tuhan. Dia raja di atas segala raja, yang mau turun menjadi hamba untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk melayani saudara dan saya. Bukankah itu kasih Tuhan yang tidak dapat kita nilai dengan apapun? Bukankah itu kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita? Hari ini mari katakan, Tuhan mengingatkan firman Tuhan kepada kita semuanya. Datang, kembalilah, bertobatlah, maka aku akan menyembuhkan engkau. Aku akan memulihkan engkau. Aku akan memperbaharui engkau. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita akan angkat roti dan anggur kita. Tiada ternilai dengan harta.
Glory Yesus. Haleluya. Tiada ternilai dengan harta, tiada ternilai dengan tata, tiada besar kasih setiamu. Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak ternilai. Kita mau mengangkat roti dan anggur, katakan inilah kasih Tuhan, tiada terima kasih atas pengorbanan-Mu. Engkau sudah memperdamaikan kami dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, karena Engkau Tuhan setia. Engkau Tuhan Allah yang mau rela turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan aku, Tuhan. Syukur Besar kasih setiamu kepadaku, pengorbananmu Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Kau berikan nyawamu Menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak, katakan pengorbanan-Mu Yesus. Glory, haleluya. Pengorbanan-Mu Yesus di hidup, oh Yesus, ku bersyukur. Kasih-Mu sekali lagi katakan dengan iman, dengan ucapan syukur. Dialah yang mau turun ke dunia untuk datang menyelamatkan, untuk menebus darah dan sanggup, supaya kami boleh menerima pemulihan-Mu. Aku disembuhkan Tuhan. Oh, kasih-Mu tak, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu, kali lagi katakan, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak ternilai. Firman
firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita akan makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang sudah dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syukur. Glory Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini, kami percaya hari ini Tuhan, saat hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Hari ini ada pemulihan, hari ini ada pembaruan dalam hidup kami. Hari ini kami menjadi ciptaan yang baru, manusia-manusia baru yang Tuhan sudah ubah, yang sudah Tuhan pulihkan, yang Tuhan sudah sembuhkan. Keluarga kami, pernikahan kami, ekonomi kami, pekerjaan kami, masa depan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan Engkau sembuhkan, Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Kami datang kepadamu dan hari ini kami punya komitmen yang baru. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami percaya kepadamu bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau sudah memperdamaikan kami melalui korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau Tuhan sudah sembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami. Kami percaya Tuhan akan pulihkan juga bangsa negara kami Indonesia. Engkau akan angkat Tuhan permasalahan-permasalahan yang sedang kami hadapi. Virus-virus pandemi ini Tuhan, apapun yang membuat kami tidak berdaya. Kami percaya Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami Indonesia. Engkau berkati bangsa kami. Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami Bapa.
Sehingga bangsa kami Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan, Engkau berikan hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Tuhan kabinet yang ada, MPR, DPR dari pusat sampai kepada daerah-daerah Tuhan. Wali kota, gubernur Tuhan, bupati, camat, lurah, RT dan RW. Kami percaya Tuhan, hari ini damai sejahtera Tuhan turunkan bagi bangsa negara kami Indonesia, TNI Polri, bagi para medis dan tim medis, mereka yang ada di garis depan. Tuhan, kami percaya Tuhan menjadi kekuatan kami semuanya. Tuhan, Engkau akan pulihkan, Engkau akan sembuhkan ekonomi Indonesia. Engkau juga akan pulihkan Tuhan kondisi-kondisi yang ada. Kami percaya damai sejahtera Tuhan Engkau curahkan bagi bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan bagi gereja-gerejamu, hamba-hambamu, umat pilihanmu Tuhan. Baik sampai kepada pelosok-pelosok, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan berikan damai sejahtera kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah perdamaikan kami. Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kami Bapa. Terima kasih. Sekarang saudaraku, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan saudara, pendidikan saudara, pelayanan saudara. Apapun yang saudara lakukan dibuat oleh Allah berhasil, karena Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera dan sukacita, membukakan tingkap-tingkap untuk menurunkan berkat. Tidak ada wabah dan celaka. Tuhan akan bangkitkan benih-benih ilahi dan keluar masuk akan diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada wabah yang datang di antara kita. Terima kasih Tuhan, dan marilah kita akan terima berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.